hydrofacial, microdermabrasi, kemudian sampai yang ke advance seperti tarik benang, filler, botox, itu skin booster kita ada lengkap gitu. Jadi tinggal pilih maunya apa, kebutuhannya. Wih, lengkap juga ya ternyata ya di Klinik Fits 911 ya dok Iya, ya. betul. Oke, nah dok terus nih mungkin kan teman-teman yang lagi nonton nih lagi apa namanya mau cari promo gitu ya kan. Ada promo apa aja sih di Fits 911 nih? Nah boleh dong dok dijelasin nih promonya lagi apa aja? Hmm. Kayaknya semua suka ya, menarik Suka, gitu betul. ya. Apalagi orang Yang Indonesia ya. diskon-diskon, Mhm. apalagi yang free itu pasti menarik. Nah, Nah, boleh. kebetulan nih karena kita bertepatan 17-an, jadi Heeh. promonya juga yang berhubungan dengan momen tersebut. Jadi Oke. kita ada promo merah dan putih tuh namanya ya, Oke, merah merah dan dan putih. putih. Jadi kalau promo merah itu package-nya untuk masalah scar, bopeng atau tekstur wajah yang kurang rata. Nah, itu Oke. bisa dapat laser, CO2 fraksional, kemudian ada hydrofacial, kemudian ada PRP sama flawless skin derma. Nah, itu Oke. dengan lebih kurang berapa treatment tuh? 10 10 treatment treatment. dengan harga promo hanya 3 juta. Waduh. Murah ya dok ya? Murah Menarik itu ya? ya, menarik. Oke. Kemudian satu lagi yang paket putih Mhm. itu untuk yang pengen kulitnya lebih cerah, lebih putih. Nah, ini cocok pakai promo yang ini ya. Jadi lebih kurang juga sekitar 10 treatment dengan harga 3,6 juta ya. Oke. Di situ juga ada laser yang khusus brightening atau mungkin ada masalah pigmen ya, bintik-bintik hitam itu bisa mengambil paket yang ini gitu. Oke. Nah, terus ada lagi nggak dok kira-kira dok Ya, selain promonya? itu ada juga nih treatment yang mulai sedikit advance seperti saya bilang pengen membentuk kontur wajah ya, mungkin wajahnya udah mulai kendur ya, pengen ditarik-tarik dengan thread lift itu juga ada promo ya. Mulai dari harganya itu mulai dari 8,4 sampai 10 juta itu nanti Oke. tergantung jumlah benang yang dipakai Oke. gitu. Kemudian juga ada satu lagi nih untuk masalah hidung ya. Sekarang kan musim tuh hidungnya pengen mancung, operasi dan lain-lain. Nah, kalau misalnya pasien kalian yang pengen mancung tapi belum berani operasi, bisa dicoba dengan thread lift untuk hidung, untuk Oke. menambah volume sehingga bentuk hidung juga lebih proporsional. Nah, itu juga Oke. start di 4,8 sampai 6 juta. Itu tergantung jumlah benang yang dipakai. Oke, oke, Gitu. oke. Ini kalau promo begini, kayak Heeh. saya pengen ngambil semua kayaknya. Gitu ya kan? Benar-benar. Karena kan tiap bulan itu pasti promonya beda-beda ya. Beda-beda ya. Karena Oke. mungkin nanti bulan depan udah beda promo yang harusnya pengen masalah flek tadi atau scar, ya bisa diambil momen sekarang Momen gitu. sekarang. Oke. Nah, Dok, ini kita mulai langsung pertanyaannya nih Oke, ya kan. oke. Dok, emang bener gak sih kalau treatment yang dilakukan di klinik-klinik nih ya kan, itu pasti ada rasa sakitnya? Oke. Beauty is pain tadi ya. Ya. Ya kalau dibilang bener atau enggak 50-50 lah ya. Karena kembali lagi memang toleransi orang itu kan beda-beda ya. Pain tolerannya itu beda-beda. Cuma mungkin sekarang ini lebih beauty is pain itu kayaknya painnya itu saat bayar kali ya. Betul. Aduh, Sakit ketika bayar gitu. aduh Nah, tinggalin aja gitu. makanya momen sekarang nih lagi promo jadi nggak terlalu sakit ya Nah, saat bayar betul gitu. banget. Jadi kalau tadi beauty is pain ya tadi relatif ya, relatif ke orang masing-masing. Mungkin di pasien yang satu ngerasa sakit, yang satunya lagi biasa aja gitu. Oke. Karena memang beberapa tindakan ada yang menggunakan jarum, tusukan, ya nggak mungkin kayak kita ambil darah aja pasti berasa ya. Yap. Tapi ya tadi, cuma kalau diambil rata-rata untuk level pain misalnya 1 sampai 10, sekitar 3 sampai 4 levelnya. Oh, oke, nggak Gitu. terlalu Jadi nggak sakit. terlalu sakit. Kadang pasien itu sudah takut membayangkannya gitu. Banyak pasien yang ketika udah coba misalnya yang filler apa botok, oh ternyata cuma begini ya dok gitu. Karena memang sudah membayangkan ada jarum sakit padahal tidak sebegitunya. Karena dalam prosesnya kan kita ada anestesi dulu Yap. begitu. Oke, oke. Mengurangi rasa sakit. Betul, betul. Nah, Dok, terus cara mengatasi cewek-cewek nih atau ibu-ibu nih yang mau treatment tapi punya pain toleran rendah ini Rendah gimana? yang tadi ya. Nah itu antisipasinya
Hampir semua tindakan estetik itu membutuhkan tindakan anestesi ya, Mhm, baik topikal atau yang disuntik gitu. mhm, Nah, kalau misalnya ada pasien-pasien yang pain tolerannya rendah atau mungkin dia memang rasa takutnya sangat tinggi, mhm. biasanya kita akan mengakalinya pemberian topikal anestesinya lebih dibanyakin dan waktunya lebih dilamain Oke. gitu, supaya rasa baal atau efek dari anestesi topikalnya itu lebih nyata Mhm. gitu. Biasanya yang misalnya normalnya 20 menit, jadi agak dipanjangkan jadi setengah jam atau 40 menit gitu. Oke. Nah, Dok, biasanya nih kalau, cewek-cewek atau ibu-ibu nih ya kan yang Mhm. mau treatment nih. Nah, itu gimana sih step-stepnya sih? Apa aja sih yang cocok? Nah, kira-kira Hmm. dokter-dokter di klinik ini, melakukan analisis dulu nggak sih? Iya, pasti. Mhm, Jadi pasien datang, kan sekarang banyak ya karena sosial media ya. mhm, Misalnya ngelihat, nih saya mau salmon atau mhm, saya mau apa gitu. mhm, Nah, ketika datang ke praktek, terutama kalau berhadapan dengan saya, biasanya ya pasti untuk analisa ya saat kehadiran, saya pasti lihat permasalahan kulit pasien itu mhm, apa. Karena memang tadi saya bilang nggak semua yang treatment itu cocok di kulitnya si mhm. pasien, pasti Oke. butuh analisa. Mhm, Seperti misalnya salmon DNA, dia pengen salmon, tapi kulitnya mungkin lagi atau ada alergi terhadap makanan tertentu atau olahan ikan. Nah, mhm, itu bisa di eh, singkirkan tuh. mhm. Jadi sebisa mungkin jangan dulu untuk melakukan treatment ini, bisa diganti yang Mmm. lain. Oke, Gitu. oke, oke. Nah, Dok, terus menurut dokter nih, gimana sih cara terbaik untuk menyeimbangkan antara ingin tampil cantik dan tetap menjaga kesehatan tubuh? Oke. Memang seiring usia itu kan Mhm, pasti kita bilangnya ada proses aging ya. mhm. Secantik apapun misalnya waktu masih muda, ketika udah masuk proses aging pasti udah mulai kerut-kerutan, ya Betul. bintik-bintik hitam, terus Mhm, wajah juga terlihat kendur. Ya mhm. memang udah harus perawatan gitu Betul. ya. Jadi nggak cukup dengan cukup istirahat, cukup Mhm, banyak minum air mhm, putih gitu ya. Kalau untuk wajah tetap butuh tambahan mhm, treatment ya, mhm, entah itu di klinik atau pemakaian misalnya produk skincare di mhm, rumah gitu ya. Memang jadi antara cantik dan sehat. Jadi kadang kita merawat itu juga nggak pengen kelihatan cantik, kulit mhm, pun juga mhm, sehat ya, jadi enak mhm, dilihat, kulit mhm, lembab itu kan bagian dari kesehatan juga mhm. gitu. Oke. Nah, Dok, terus mungkin boleh nggak sih ada tips gitu, ya kan? Hmm. Biasanya kalau skincarean di rumah itu atau lagi di luar ruangan tuh Hmm. sebaiknya apa aja sih? Oke, Mhm, untuk step-stepnya ya, mhm. yang pasti cuci muka ya, Oke. cuci muka terutama setelah aktivitas. Mhm. Kemudian setelah cuci muka, biasakan menggunakan toner, karena Oke. toner itu mengembalikan pH kulit kembali normal. Karena Mhm, ketika kita menggunakan sabun dan kena air itu kulit cenderung lebih kering. mhm, Nah, kalau kita tidak menggunakan toner, langsung menggunakan krim atau serum, biasanya penetrasi atau zat-zat itu tidak terlalu masuk karena kondisi kulit kita yang masih kering. oh, Makanya oke. dibutuhkan toner untuk melembabkan lagi. Mhm, Nah, selanjutnya biasanya bisa menggunakan serum. mhm, Jadi stepnya itu gunakan konsistensi yang mhm, cair dulu baru mhm, mulai ke lembab-lembab dan lebih lembab lebih padat lagi gitu ya. mhm, Lebih pekat lagi. mhm, Jadi setelah serum biasanya mulai kasih pelembab terus mhm. sunscreen gitu. Oke, sunscreen penting ya, Dok, ya? Penting banget itu Mhm, sebenarnya yang paling penting dari oke lah kalau misalnya ada kan beberapa orang ya, saya males nih pakai skincare gitu, mhm, tapi yang utama tuh sebenarnya sunscreennya mhm, karena matahari itu walaupun dia banyak memberikan manfaat positif, mhm, negatifnya juga banyak. Jadi mhm. dengan adanya sunscreen dia melindungi dari efek-efek negatif gitu. Oke, oke, oke. Nah, Dok, terus ada nggak sih, prosedur kecantikan yang menurut dokter ini nggak Hmm, aman tapi tetap banyak yang banyak ya. diminatin Oke. gitu? Kalau kita bicara tidak aman, Mhm, sebenarnya semua tindakan dokter itu pasti punya resiko dan efek samping ya. mhm, Apapun lah, mhm, mau misalnya minum obat tablet pun misalnya demam atau apa pasti punya efek samping. mhm, Tetapi kalau misalnya kita bicara tindakan estetik, mhm, yang penting ketika pasien mau melakukan suatu treatment di klinik, pastikan
tenaga yang melakukan tindakan tersebut memang qualified ya, kompetensinya ada gitu ya, berlisensi dan apa ya bisa dibilang terpercaya lah yang melakukan itu memang dokter gitu ya, karena kan sekarang juga banyak yang mengaku-ngaku dokter atau hanya belajar atau melihat. Nah, itu harus dipastikan. Jadi kalau dibilang apa tindakan yang tidak aman, ya sebenarnya semua aman asal dilakukan memang sama dokter yang kompeten, yang memang qualified, punya eh, keahliannya di tindakan tersebut gitu. Oke. Nah, Dok, mungkin boleh dong, Dok, di-spill gitu kan. Mm-mm. Eh, aku pengen perawatan nih, misal kayak DNA salmon atau enggak filler atau enggak tanam benang nih. Oke. Itu efek sampingnya kayak apa sih gitu? Oke. Efek sampingnya jadi lebih muda. Pastinya, ya kan? Lebih menarik itu efek Mhm, sampingnya mhm, gitu. Tapi kalau misalnya dari tindakan tadi ya, mhm, efek sampingnya pasti semua tindakan itu ada dibilang downtime ya, mhm, masa pemulihan pasca tindakan. mhm. Ada yang mulai misalnya wajah itu kemerahan, Oke. misalnya habis laser itu pasti Mhm, muka itu agak kemerahan 1-2 hari. mhm, Kemudian kalau misalnya kita bicara thread lift atau tarik benang, mhm, biasanya 3 sampai 5 hari itu pasca tindakan muka memang sedikit agak lebih bengkak karena mhm, ada proses penyuntikan, ada obat anestesi yang masuk ya. mhm, Pasti ada proses bengkak. Cuma bengkaknya itu nanti tergantung lagi dari jumlah benang yang kita pakai. oke. Semakin banyak benang yang dipakai, mungkin efek bengkaknya akan lebih nyata dibandingkan hanya benang 2 atau 3 benang Mhm, gitu ya. Cuma bengkaknya itu jangan yang dibayangkan kayak tersengat tawon iya, misalnya ya bengkak ditonjokin gitu. gitu gitu Mhm, ditabokin gitu mhm. enggak. Oke. Hanya sedikit bengkak tetapi Mhm, tetap masih bisa aktivitas normal mhm, oke. gitu. Tapi itu masih bisa tetap aktivitas di luar ruangan kan, Dok? Bisa, bisa, Oke. bisa. Oke. Nah, Dok, terus boleh juga dong di-spill tips-tips untuk memilih klinik kecantikan yang Oke. cocok buat kita. Ya, karena kan sekarang klinik itu menjamur ya. Mhm, Jadi kalau saya bilang yang pertama pastikan itu kliniknya memang ada izin lah ya mhm, pasti ya. Jadi dia bisa mempertanggungjawabkan karena kalau klinik yang sudah ada izin pasti dia sudah mengikuti prosedural yang memang sudah ditetapkan oleh dinas suatu mhm, dinas kesehatan untuk mengeluarkan surat izin tersebut ya, mhm, termasuk produk yang dipakainya dia memang sudah ber-BPOM, mhm, alat-alatnya sudah terregistrasi Kemenkes. mhm, Jadi biasanya di suatu klinik itu akan menaruh mhm, surat izin tersebut mhm. berserta dokter-dokter yang praktek, surat izin praktek si dokter. Jadi Oke. ada hak juga pasien Mhm, menanyakan di sini dokternya siapa yang praktek. Biasanya mhm, tanpa ditanya pun biasanya suatu klinik akan tadi saya bilang pasti akan menaruh surat-surat tersebut di depan supaya mhm. pasien bisa melihat gitu. Kalau Oke. misalnya nggak ada ya bisa berhak tadi Mhm, menanyakan gitu, mhm, apakah ada izin atau apa. Karena tadi kalau misalnya dia tidak ada izin, tidak ada ya bisa juga yang menjamin bahwa itu dokternya benar qualified ya. mhm, Terus apa berlisensi, mhm. kemudian produk-produk yang dipakainya itu termasuk aman atau enggak Oke. gitu. Nah, terus boleh dong Dok dijelasin juga kenapa FitS ini FitS 911 ya, Mm-mm. klinik yang spesial nih menurut Gitu dokter. ya. Haha. Oke. Pertama dari lokasi ya. Mhm, Lokasinya kita memang benar-benar strategis pinggir jalan besar yang memang mhm, gampang banget diakses, dilihat, kemudian di dalamnya sendiri ya. mhm, Itu juga sangat nyaman gitu mhm, ya. Tidak tidak terlalu berdesak-desakan. Jadi mhm, ketika treatment pasien pun ketika nunggu juga nyaman. mhm, Yang kedua, yang ketiga berarti ya, yang mhm, ketiga yang tadi saya bilang banyak banget pilihan treatment kita yang disediakan. Jadi mhm. kadang pasien pengen A, B, C, D sampai Z pun ada gitu. Wis, Jadi lengkap. lengkap gitu. Mhm, Tinggal milih mau apa, mhm, tinggal nanti dokternya yang akan menentukan. Karena pasti nanti dokter lagi yang menilai mhm, apakah dia cocok atau enggak gitu mhm, ya. Contohnya tadi misalnya yang paket 2 tadi ya, mhm, pasien pengennya mungkin ya pasti mungkin yang oh saya yang murah aja deh gitu mhm, ya. Tapi ternyata eh,
belum nggak cocok gitu ya, Mhm. nggak cocok atau mungkin bahkan pasien saya mau yang mahal deh ini ternyata permasalahannya bukan itu gitu Oke. ya. Jadi ya memang ujung-ujungnya adalah dokter pasti yang menentukan Yang gitu. menentukan ya. Oke. Nah, Dok, kita sekarang akan masuk ke sesi Q&A nih, ya Wah, kan? oke. Saya ingatkan lagi buat teman-teman yang nonton, akan ada 3 voucher laser dari Fits 911 Hmm, untuk pertanyaan terbaik nih, ya kan? oke. Nama para pemenang nanti akan diumumkan di akhir podcast ya. Oke. Jadi kalau mau tanya, teman-teman boleh bertanya di room chat ya. Oke. Nah, kita akan bacakan nih pertanyaan pertama. Siang-siang cuma nanya dapat gratis ya. Betul, Aduh, kapan kapan lagi? lagi ya? Betul. Oke, ini dari Fonda di Tangerang. Dok, bagaimana mengatasi jerawat yang on off Hmm, karena hormonal? Saya ada scars akibat jerawat. Jenis jerawat nodul besar dan bernanah. Sudah PRP, laser CO2, mm-mm. eh, subsisi Subsisi. tapi belum ngefek. Oke. Harus bagaimana lagi nih, Oke. Dok? Kayaknya harus ke fits itu ya. Betul banget. Lokasinya di mana, dokter? Tadi ya di Foresta 3 nomor 15 dekat Kubik. Nah, Nah, di daerah-daerah sini juga lah ya kelihatan kok dekatnya. gede ya, Dok ya Ya, tulisannya ya. terpampang nyata gitu ya. Nah, Ya, tadi kalau bilang jerawat itu mhm, kalau on off, ya mhm, pertama biasanya kalau saya nih mhm, pasti ada namanya istilahnya anamnesa ya. Jadi mhm, anamnesa itu akan mencari penyebab dari suatu penyakit. mhm, Kalau tadi dibilang hormonal, ya mungkin memang masalah hormonnya yang tidak stabil mhm, gitu ya. Itu nanti ada combine treatment ya, entah itu mhm, ada oral juga yang mhm, tablet perlu dikasih juga mhm, gitu supaya masalah hormonnya juga bisa terkendali. Karena oke, kalau misalnya sumbernya nggak diatasi, mhm, misalnya timbul jerawat nih, hanya disuntik atau hanya mhm, di facial tapi sumbernya nggak diatasi misalnya mhm. karena hormonal ya akan muncul-muncul lagi Muncul-muncul lagi walaupun ya. tadi udah treatment laser, PRP dan Mhm, lain-lain kalau sumbernya tetap nggak kita atasi akan muncul gitu ya. mhm, Jadi memang sumbernya dulu nih yang kita atasi. Kalau memang mhm, masalah hormon ya nanti biasanya dokter akan meresepkan obat mhm. untuk mengendalikan hormon tersebut. Atau Oke. misalnya tadi misalnya ada juga nih jerawat yang disebabkan bukan hormon, mungkin Mhm. dari pola makan, Oh, jarang membersihkan muka mhm, atau kadang permasalahan rambut ya, mhm, misalnya ada dia masalah ketombe ya. mhm. Itu juga bisa menimbulkan jerawat. Oh, Ya, jadi oke. makanya harus ditanya dulu Mhm, penyebabnya apa. Kalau misal memang ketombe ya atasi dulu ketombenya. Nah, mhm, tadi masalah scar ini kan bisa menimbulkan bekas ya, mhm, bekas luka gitu. Jadi mhm. bukan mantan aja yang bisa meninggalkan Betul. bekas. Yang Jerawat pun juga bisa gitu betul. kan. Jadi salah satunya Mhm, scar atau bopeng tadi. mhm, Nah, itu tadi kalau jerawatnya kita atasi dulu. mhm, Selama nih ya jerawatnya udah teratasi baru nanti scar atau bopengnya kita atasi. Tadi percuma kalau jerawatnya masih hilang timbul tapi scarnya kita mau obati percuma gitu. Jadi mhm, baiknya ditenangin dulu jerawatnya mhm. baru scar masalah lain-lainnya baru kita atasi. Itu lebih gampang Oh, gitu. oke. Oke, Dok, ini ke pertanyaan selanjutnya Oke, ya. Oke, betul. dari Farida nih. Farida di BSD. Dok, mau tanya untuk treatment Mm-mm. dengan laser, kalau sering digunakan apakah ada efek samping ke kulit? Mm-mm. Sebaiknya berapa rentang jangka Oke, waktunya? ya memang semua treatment tuh ada aturannya ya. Jadi bukan seenaknya sendiri kita Mhm, mau. Bahkan saya sendiri sering menolak pasien karena mhm, memang belum waktunya treatment dia mau treatment. Karena mhm, ketika kulitnya bermasalah kan mhm. ujung-ujungnya dokter juga nanti yang Iya, disalahin. Jadi saya betul. nggak biasanya nggak ambil resiko. Mhm, Nah untuk laser itu adalah tindakan laser itu salah satu tujuannya adalah untuk exfoliate atau pengangkatan sel kulit mhm, mati ya. Nah, kalau terlalu sering dilakukan itu juga bisa berefek kulit gampang iritasi, mhm, kemerahan atau bahkan jadi penipisan kulit. Nah, mhm. rentang yang ideal untuk dilakukan laser itu biasanya 4 sampai 6 minggu sekali. Oke, 4 Gitu. sampai 6 Jadi minggu. jangan terlalu sering gitu. Mhm, Jadi kalau misalnya
kebetulan misalnya ada yang nonton di sini Mhm. pasien saya, Mhm. pasti beberapa kali pernah saya tolak untuk Mhm. jangan dulu gitu. Oke, disuruh Karena pulang ya dok ya? ya pulang atau treatment yang lain. Oke, betul. Biar nggak sia-sia. Iya bener, kan udah datang gitu ya. Heeh. Tapi kalau misalnya tadi laser itu biasanya saya jadwalkan 4 sampai 6 minggu gitu. Oke oke oke. 2 bulan sekali ya dok ya? Iya 1 sampai 1,5 bulan lah gitu Oke. ya. Oke, nah dok ini ke pertanyaan selanjutnya ya. Ada dari Juwita. Dok mau tanya untuk botox double chin atau dimple chin dan daerah wajah lain Oh. untuk hasil lebih tirus, Mm-mm, jangka waktu berapa lama ya untuk kembali retouch? mm-mm. Dan apakah benar efeknya di masa mendatang wajah untuk botox akan terlihat kaku dan otot sekitar wajah akan kaku? Itu dapat dari mana ya? Tadi mungkin pertanyaannya apa botok daerah double chin Betul. atau Double, double chin atau dimple chin oke. dan daerah wajah lainnya. Oh ya. Jadi botok itu pertama saya jelasin botok itu adalah salah satu treatment yang best treatment lah untuk Mhm, masalah kerutan pertama mhm, ya. Jadi kerutan yang karena ekspresi. Jadi mhm, ketika kita ngangkat alis mhm, atau ketawa suka ada kerutan sudut mhm, mata. Nah, itu best treatmentnya adalah di botox. mhm, Ya, untuk tujuannya adalah sebenarnya untuk merelaksasi otot sehingga mhm, tidak terjadi kerutan. Nah, kalau tadi dibilang double chin mhm. atau Dimple chin. dimple chin ya. Jadi kalau botok itu daerah double chin nggak ada sebenarnya. Mhm, Tapi kalau kita bicara dimple chin mhm, ada. Dimple chin itu biasanya suka ada kerut-kerutan di daerah dagu mhm, ketika berekspresi mhm. biasanya. Nah, itu bisa dilakukan botok supaya dia tidak ada kerutan ketika dia berekspresi ya. Oke. Eh, efektivitas apa lagi tadi pertanyaannya? Kapan halus retouch Retouch, dan oke. bener gak efeknya Oh di ya, masa kaku tadi mendatang ya. kaku? Heeh. Kalau untuk retouch nanti tergantung produk yang kita pakai juga Mhm, kembali karena produk botok itu macam-macam, ada dari negara, ada dari Korea, ada mhm, dari US, dari Eropa. Nah, mhm, nanti tergantung produk mana yang dipakai. mhm. Memang selama ini produk-produk US, produk Eropa itu lebih long lasting lah, lebih Mhm. durability-nya lebih lebih lama dibandingkan yang Korea gitu Oke, ya. Cuma rata-rata botok itu paling cepat dilakukan 4 bulan. 4 bulan. Oke. Heeh, nanti bisa ada yang paling lama itu bisa 8 bulan sampai Mhm, setahun. Cuma kembali lagi ke aktivitas pasien. Kalau mhm, misalnya pasien sering panas-panasan, mhm. sering sauna gitu ya, itu juga akan mempercepat hilangnya efek dari botok salah Oke. satunya gitu. Jadi Mhm, kembali lagi ke habit atau kebiasaan si pasien. mhm, Kemudian tadi untuk jangka panjang untuk kaku itu mhm, enggak sama sekali ya. mhm, Kalau masalah kaku, wajah kaku itu juga nanti berkaitan sama dosis mhm, pemakaian dokter yang akan menggunakan dosis seberapa gitu. Tapi kalau sampai kaku jangka mhm. panjangnya enggak. Oke. Itu hoax. Mhm. Nah dok, terus aku mau tanya nih dok, terus kapan sih pertama kali anak-anak atau Hmm, teenager nih butuh perawatan kulit ya kan? oke. Seperti misal pemakaian sunscreen atau Hmm, pelembab. oke. Terus ada nggak sih kosmetik yang direkomendasikan untuk anak-anak atau enggak teenager nih? Oke, kalau kita bicara usia kapan sebenarnya kalau bicara sunscreen Mhm, sebenarnya usia dini sudah mhm, bisa dipakai ya. mhm, Apalagi tuh anak-anak itu sering bermain tuh mhm. panas-panasan ya. Betul. Sebenarnya itu yang udah perlu dilakukan pemakaian sunscreen itu Mhm, sedini mungkin. mhm, Kemudian kalau tadi mulai perawatan misalnya ya mulai facial ya biasanya anak-anak yang sudah mulai timbul jerawat mhm, permasalahan ya. Nah, itu biasa usia remaja sudah bisa dilakukan treatment facial gitu ya. mhm, Kemudian tadi pelembab kalau usia muda mhm, kulit itu masih sehat. Jadi mhm, sebenarnya nggak perlu pelembab kalau mhm. untuk usia-usia remaja. Biasanya di atas 30 barulah mulai melakukan pelembab gitu. Karena kan biasa Oke. sekarang banyak iklan tuh Mhm, suka kemakan kan. mhm. Ini ternyata ya padahal belum cocok atau belum waktunya Oke, gitu. oke. Nah dok ini pertanyaan berikutnya nih dari Lia BSD. Oke. Dokter untuk komedo di wajah Hmm. sepertinya memang agak sulit hilang permanen ya. Ada Hmm. nggak sih injection yang tepat untuk mengurangi komedo? Oke. Atau
Atau ada nggak tips do and don'ts misalkan di makanan atau krim yang harus dihindari? Mm-mm. Dan untuk treatment rijuran atau Oh, exomes, oh, oh, oh. perbedaan manfaatnya apa aja ya? Oke, banyak ya. Banyak ya, Banyak satu-satu ya, dulu banyak. mungkin. Oke, satu-satu dulu ya. Aha. Kalau bilang bicara komedo Mhm, itu nggak ada treatment yang benar-benar menghilangkan sama sekali mhm, karena komedo itu kan dari kelenjar mhm, minyaknya kita ya itu mhm, pasti berproduksi karena mhm, bagaimanapun minyak itu kita butuh untuk kulit juga butuh juga karena ya. butuh juga karena nanti kalau enggak ya kulit pasti akan jadi kering. Nah, Mhm, kalau kering apa iritasi dan lain-lain mhm, salah satunya gitu. Jadi kalau untuk menghentikan enggak cuma mengantisipasi supaya tidak menimbulkan masalah seperti jerawat, bagi pasien yang punya komedo banyak ya mhm, harus rajin-rajin facial. mhm, Bagaimanapun facial itu adalah tindakan untuk mengeluarkan kotoran atau komedo atau bahkan dosa-dosa yang ada mhm, jadi di wajah gitu ya karena betul. pemakaian produk-produk yang abal-abal atau apa itu Mhm, kan dosa juga buat kulit dosa kan betul. gitu jadi dibersihkan jadi Mhm, memang facial itu salah mhm, satu yang memang basic harus kita yap. lakukan minimal sebulan sekali gitu Mhm. kemudian Kemudian apa ada lagi nggak do and don'ts oke. misalkan untuk makanan Iya, atau iya, krim iya, yang iya. dihindari? Kalau tadi ya, kalau karena komedo itu biasanya juga pada kulit berminyak, Mhm, ya hindari mungkin kayak goreng-gorengan, mhm, makanan berlemak itu juga harus mhm, dihindari ya. Terus carilah produk-produk yang memang dikhususkan untuk kulit berminyak. Jangan mhm, sembarangan lagi tren ini coba, lagi tren mhm, ini enggak gitu. Karena jangan pakai produk yang memang kandungan oilnya itu lebih banyak juga. Jadi mhm. muka akan lebih makin berminyak Iya, gitu. betul. Kayak kertas minyak ya, Dok ya? Heeh, Bener. langsung glowing dia. Bisa diperes, masak nanti, Masak, Kak. betul. Minyak gratis ya kan? Minyak gratis. Heeh. Terus tadi Nah, terus rejuran ya. heeh, Nah, rejuran dan exosom. Nah, ini exosom ini yes. sebut merek nih ya. Waduh, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa ya. Jadi ya itu karena memang tren perawatan itu sudah menjamur. Jadi Mhm, pasien-pasien itu kadang udah tahu mhm, merek atau apa gitu ya. mhm. Kalau Rejuran itu adalah salah satu merek skin booster yang kandungannya adalah salmon DNA. Oke. Nah, kalau exosom dia itu adalah kandungannya menyerupai stem cell. Jadi Mhm, beda, beda komposisi. Jadi kalau mhm, dibandingkan mana yang bagus, tergantung lagi kondisi kulitnya mhm. kalian gitu. Pasiennya. Pasien lebih memerlukan yang salmon apa yang exosom gitu. Mhm, Jadi tadi saya bilang juga kadang ada pasien nanya, "Dok, treatment apa sih yang paling bagus?" Kalau saya bilang nggak ada treatment yang paling bagus, adalah yang paling cocok sama kulit kalian mhm, gitu ya. Karena belum tentu treatment A cocok sama kamu, treatment B cocok sama yang lain gitu mhm. loh. Jadi ya memang itu komposisi yang berbeda, punya manfaatnya sendiri-sendiri gitu. Kalau mana Betul. yang bagus, nanti harus lihat dulu kondisi kulit Mhm. kamu gimana. Jadi disesuaikan lagi ya, Dok ya? Iya. Oke. Nah, Dok, ini ada pertanyaan dari Sylvia nih di BSD. Dok, mohon penjelasannya apakah double chin untuk usia di atas 40 itu bisa dipengaruhi oleh masalah hormon tiroid seperti hypertiroid? Dan Hmm. apakah faktor menopause juga membuat kulit wajah berubah atau garis senyum menurun? Ya, ya sebenarnya kalau tadi double chin pengaruhnya ke penyakit tertentu Mhm, enggak ya, karena double mhm, chin itu umumnya ya memang karena mhm, masalah apa mhm, timbunan lemak di area bawah dagu sini ya, mhm, bawah dekat leher ini yang banyak, kemudian kulitnya sudah mulai mengendor sehingga terlihatlah eh, dagunya terlihat double ya atau bahkan mhm, ada yang triple atau lebih gitu mhm, ya. Jadi itu lebih berkaitan sama komposisi apa timbunan lemak di mhm, area tersebut. mhm, Kemudian kalau tadi bilang menopause berpengaruh pada kulit ya sebenarnya sih nggak secara langsung karena menopause-nya juga ya. mhm, Memang ada pengaruh pasti pengaruh hormon dan mhm, lain-lain. Tetapi ya tadi saya bilang usia mulai 35 itu sudah mulai terjadi proses aging, proses mhm, penuaan. Sedangkan menopause itu kan memang usianya sudah lebih dari 45 tahun umumnya ya. Jadi proses aging itu mhm, makin akan parah gitu. mhm, Jadi pengaruhnya lebih ke situ karena proses agingnya gitu. mhm. Memang wajar
usia di situ ya memang garis senyum udah lebih terlihat, muka kendor. Nah itu tadi ada paket bye-bye kendor, nah itu bisa diambil. Boleh, bisa banget. Langsung Sekalian ya, masuk kalian tuh ya. masuk, betul betul. Nah, Dok, ini pertanyaan selanjutnya nih dari Nuryanti di Tangsel. Mm-mm. Dok, gimana cara mengatasi wajah dengan pori-pori membesar dan Oke, mengatasi komedo tadi udah ya. ya. Mungkin pori-pori membesarnya ada Mm-mm. aja. Dan untuk mengecangkan kulit wajah pakai treatment apa aja, Dok? Oke. Nah kalau tadi pori-pori itu biasanya memang berarti ada permasalahan di tekstur kulit ya. Mhm, Nah, itu kalau untuk bicara kita treatment bisa pakai laser CO2 mhm, fraksional karena dia untuk ya memang fungsinya untuk mengecilkan atau merapatkan pori-pori lagi. mhm, Kemudian salmon DNA itu juga mhm, sangat bagus untuk masalah tekstur kulit termasuk mhm, pori-pori. Nah, itu bisa dilakukan treatment ya salah salah dua tersebut lah bisa dilakukan mhm, gitu. Cuma ya tadi saya bilang kadang pasien menganggap dia pori-porinya besar, belum tentu ketika di mata dokter itu besar ya, atau ini ya, mhm, jadi ya harus dilihat. Tapi mhm, kalau memang besar, itu berarti ada masalah tekstur, bisa mhm, dilakukan laser mhm, atau treatment-treatment yang berhubungan dengan salmon DNA mhm. tadi. Dia sangat bagus untuk masalah pori-pori. Oke. Nah, terus Kemudian, untuk mengencangkan oh nih, Dok, mengencangkan pakai ya. treatment apa aja? Kalau untuk mengencangkan wajah, mulai dari yang sederhana biasanya itu bisa dilakukan radiofrekuensi. Kalau Mhm, dulu istilah bahasa awamnya setrika wajah ya, jadi mhm. nggak hanya baju aja ya, muka pun kusut Kusut kita setrika setrika, gitu. Itu yang betul. paling simpel, cuma Mhm, itu memang tidak jangka panjang, dia mhm, hanya bisa bertahan hitungan minggu lah, cuma mmm, bulan bahkan minggu gitu. mhm, Nah biasanya yang lebih tingkatan lagi untuk mengencangkan wajah itu ada yang namanya tindakan HIFU, dia pakai mhm, gelombang ultrasound, dia oke, lebih dalam penetrasi mhm, gelombangnya sehingga pengencangan wajah juga akan lebih mhm, maksimal. Kemudian yang mau lebih advance lagi ya mhm, dengan thread lift tadi, tarik oke, benang. tarik Nah, benang ya, itu lebih jangka mhm, panjang, lebih long lasting, mhm, cukup sekali melakukan bisa bertahun lebih 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 dari 1 tahun. mhm. Datang ke klinik umur 45, keluar umur 20 Wih, gitu. idaman setiap wanita ya, Dok, ya? Betul banget. Tapi tarik benang ini juga bisa dibuat cowok kan, Dok? Bisa, Oh, semua treatment tadi bisa dilakukan cewek sama cowok oke. gitu. Tidak 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 ada Beda-bedakan, gender ya. tidak ada gender. Betul banget. Oke, nah ini untuk pertanyaan terakhir nih, Dok, dari Melinda di BSD. Dok, kalau mau menghilangkan flek, apa cukup laser atau Hmm, harus suntik? oke. Efeknya apa dan harus rutin? Apakah harus rutin Oke. laser? Ya. Jadi kalau flek ini sebenarnya salah satu permasalahan yang agak bandel ya. Dia Mhm, memang agak-agak susah dilakukan apalagi kalau misalnya fleknya itu udah cukup lebar, cukup dalam, mhm, lebih gelap. Nah, itu biasanya agak lebih lama mhm, penanganannya. Makanya ketika pasien datang tuh kalau udah mulai bintik-bintik 1, 2 warna kecoklatan, mhm, bukan berarti klinik atau dokter itu pengen buru-buru dilakukan treatment ya, mhm, tapi biar tidak makin parah gitu ya. mhm, Karena kalau udah makin parah, pasti cost ke pasien akan lebih mhm, lama, kayak lebih mahal gitu, mhm, karena treatmentnya lebih lama. Nah, kalau flek itu juga tadi saya bilang, suatu permasalahan masalah wajah itu tidak cukup hanya satu mhm, modality aja. Jadi butuh combine mhm, treatment. Jadi tidak hanya laser. Makanya tadi yang salah satu paket putih ya, mhm, itu kalau masalah flek, kita pilihkan beberapa treatment, kombinasi treatment yang memang dikhususkan untuk flek. Salah satunya ada laser, mhm, kemudian ada brightening derma ya, jadi mhm, melakukan microneedling, dimasukkan serum yang memang untuk pencerah pigmen mhm. itu biar sama dengan warna kulit sekitar. Jadi kalau Oke. dibilang masalah flek terutama Mhm. biasanya tidak cukup dengan laser, Oke. butuh dengan combine treatment yang lain Oke. gitu. Oke. Nah, Dok, mungkin nih, boleh di-remind lagi, Dok, ya Oke, kan? Fits 911 ini ada di mana? oke. Bukanya dari jam Oh berapa sampai iya, jam berapa? Terus mungkin kalau mau ketemu, Dokter Rudy, hari ya. apa aja? Oke. Jadi Fits 911 Beauty Center ini ada di Foresta 3 nomor 15.
Itu di dekat Kubik lah ya, di Mhm, pinggir jalan besar. mhm, Kemudian kita operasional tuh setiap hari, mhm. mulai jam 9 sampai jam 7 malam. Jam 7 malam, oke. Kecuali hari Sabtu Minggu sampai jam 5 sore. Jam 5, oke. Kemudian untuk jadwal praktek dokter itu Senin sampai Sabtu, Mhm, itu ada dokter. Kemudian kalau saya pribadi prakteknya di hari Senin, Rabu, Kamis, dan Jumat. oke. Gitu. Nah dok, mungkin teman-teman yang lagi nonton juga mau ngecek promo-promonya di Instagram nih. Boleh dong dok Oke. disebutin Instagramnya Fits 911 apa Iya, sih? jadi Instagramnya Fits 911 Beauty Center Official ya. Iya, Mhm, betul. oke. Jadi jangan lupa follow ya, terus pantengin Follow, terus nih bener. Karena teman-teman nih. promonya itu pasti akan ada. Jadi Mhm, apa? Siapa yang cepat, siapa yang mhm, memang kebutuhannya ini pas promo nih, pas masalah muka saya nih gitu. mhm. Jadi bisa diambil langsung. Oke. Ya ampun dok, ternyata kita udah ngobrol-ngobrol nih Oh iya ya. 1 jam, gak kerasa Aduh, nggak banget. kerasa ya, Betul, thank you bener. banget ya Nggak dok. habis-habis ya, Heeh. sama-sama. Dan thank Makasih. you juga buat teman-teman yang sudah nonton nih ya kan. Semoga apa yang kita sharingkan bersama Dokter Rudy dari Fits Fits. 911 bisa bermanfaat nih buat Oke. teman-teman ya kan. Mohon maaf juga jika banyak pertanyaan yang nggak sempat terbacakan. Oke, sampai sini kita akan membacakan ya, betul ya, membacakan giveaway para pemenang yang sudah menanyakan di chat room nih. Siapa yang beruntung? Siapa yang beruntung? Jeng 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 jeng. jeng jeng Oke. jeng. Sebentar, lagi diundi ternyata. Pusing yang ngundi kayaknya ya. Pusing. Soalnya ada 1.000 ya yang ikut. Seribu Seribu, satu kayaknya. 1.001 betul. Oke. Aman? Aman. Oke, ternyata yang pemenangnya, bukan ternyata pemenangnya ya. Pemenangnya adalah Melinda, Lia, dan juga Farida. Ah, Yeay, selamat mendapatkan voucher laser ya tadi ya. laser ya. Dapat. Laser dari Fits 911. Oke, Oke. para pemenang nanti akan dihubungin ya oleh tim marketing dan pastikan nomor yang tadi sudah tertera bisa dihubungin oleh tim marketing communication Stella Maris School nih. Ya kan? Oke, nah nantikan podcast Tema Talk minggu depan setiap Jumat jam 3 sore bersama saya Kevin dan juga dengan narasumber-narasumber lainnya yang kece dan kredibel nih. Jangan lupa untuk daftar karena benar-benar podcast ini gratis ya dan juga bermanfaat pastinya. Benar. Oke, buat para teman-teman yang tertarik untuk mengetahui Stella Maris School, boleh silakan follow sosial media Stella Maris School. Stella Maris School di Instagram ada @stellamaris.sch, di TikToknya ada @stellamarischool, YouTube-nya ada Stema TV. Dan kunjungin website kami di www.stella-maris.sch.id untuk update terbaru dari Stella Maris School. Oke, kalau begitu, ada nomor teleponnya ternyata, sorry ketinggalan. Atau bisa menghubungin kami ya di nomor WhatsApp, pastinya di 0878 7278 5231 dengan format nama /usia anak /pertanyaan. Dan dapatkan informasi terbaru tentang event, promo, dan sekolah Stella Maris School hanya di @stellamaris.sch di Instagram.